لابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كليات وعمل الصالحات في تعليم الكتاب رسالة المعاونة للسيد عبد الله بن علي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبكرامته وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة على جميع تلاميذ مجلس تعليم إرشاد الإخوان وإلى حضرة جميع مشايخنا على سنة الكثير Bayahuda ngurafatitan mamaswaturan tanggalai bawajang sore wanya isti'ana madalan baisan makhalil maubarok amosan basore paling esan mamarzuk ilur boyo badah sugeja sebab dra makhalil mendapari Abdurrahman Safihat mamasrahin Agus Muslim Agus Muhammad Agus Subaji Agus Usbaul Amin Agus Mani Muhammad Agus Abdul Latif Muhammad Syekhina Ahmad Jajab Subandi bin Andun Tanjung Lebe Kasatu Ausulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hissa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiga wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna an ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Faftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma aghnina bil alim wa zaina bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rahman rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasilna fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dini wal dunyal akhirah minal muqarrabin ya kasrana wal ya sanal fi al ya qaiman bila zawal. Ya mubdi'a bila misal falakal hamdu walakal syukru walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wa asfi'ah wa alaika, dan hendaklah engkau iza jalasta, ketika engkau duduk, bitahaffuzi, dengan menjaga, ala auratika, atas auratmu. Saat kita duduk, adabnya tetap menjaga aurat. Wajlis, dan duduklah, mustaqbilal, hal keadaanmu dalam keadaan menghadap, lil kiblati, ke arah kiblat, ala hayatil khusyu'i, atas keadaan khusyuk, wal wiqari, dan tenang, wala tuksir, dan janganlah engkau banyak al ittiraba, goyang-goyang. Kalau baca ketika duduk usahakan menghadap kiblat, duduk dengan khusyuk dalam keadaan tenang dan tidak banyak bergoyang-goyang. Wat taharruki, dan bergerak-gerak. Wal qiyami, dan tidak juga banyak berdiri, mim majlisika, dari tempat dudukmu. Jangan dengar-dengar nak tegak. Wa iyaka, dan waspadai olehmu, wal iksara, memperbanyak, minal hakki, dari garuk-garuk. Lagi duduk sambil garuk-garuk. Wat tamtiti, apa tamtitnya? Bahasa Indonesianya pada tamtitnya. Kalau ittirab ini bergoyang-goyang, kalau tamtit ini tamtitnya. Banyak pola kalau bahasa Jawa, kakian pola.
wat tajasi dan apa namanya bahasa Indonesia sendawa, wat tasaubi angop apa bahasa Indonesia nguap, fi wujuhin nas di hadapan manusia. Wa iza akhazaka dan jikalau memang menimpa engkau at-tasauba angop, kalau memang harus angop, wadha maka letakkanlah yadaka tangan punggung tanganmu al yusra yang kiri ala fihi pada mulutmu. Kalau angop adabnya ditutup dengan punggung tangan kiri, mulutnya tutup punggung kiri. Wa iyyaka dan yasadai olehmu wa kasratat dhahki banyak ketawa. Fa innahu karena sesungguhnya sering-sering tertawa itu yumitu bisa mematikan al-qalbah hati. Ketawa boleh tapi jangan keseringan. Wa ini istata'ta dan kalau engkau mampu anta ja'ala engkau jadikan dohkaka tertawamu at-tabassuma seukuran tersenyum baik. Jadi kalau baca ketawa tuh nyengewe, jangan sampai terbahak-bahak. Faf'al maka lakukanlah. Wala takum dan janganlah engkau berdiri min majlisika dari tempat dudukmu hatta takula sehingga engkau berucap subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini sudah sering kita dengar. Doa apa namanya ini? Kafaratul majlis. Jadi setiap kali kita bangkit dari tempat duduk, sunnahnya membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika dan dengan menyebutmu, dengan memuji Engkau. Asyhadu aku bersaksi alla ilaha tiada Tuhan illa anta kecuali engkau astaghfiruka aku memohon ampun kepadamu wa atubu dan aku bertaubat ilaika kepadamu. Kenapa dianjurkan? Faqad waroda sungguh telah datang hadis annaman bahwasanya wong kala yang mengucapkan zalika kalimat tadi ghufira diampuni lahu baginya madosa kana yang ada apa dosa fi majlisihi pada majlisnya. Jadi kalau seandainya di saat kita duduk-duduk kelakar-kelakar, tahu-tahu kita galak ngomongi wong, tahu-tahu kita berdusta. Jika kita selesai dari duduk terus baca tegak bangun baca Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, insyaallah dosa di saat kita duduk di majlis itu dimaafkan oleh Allah. Wa iza aradta dan jika engkau ingin an-nauma tidur fatqaji maka berbaringlah ala janbika pada lambungmu al-aimani yang sebelah kanan. Mustaqbilan hal keadaan menghadap lil kiblati ke arah kiblat. Berarti posisinya cak mana tidurnya? Kepala di mana? Utara, kaki di selatan, wajah menghadap ke arah kiblat. Lambung kita yang sebelah kanan. Di tidur mana? Itu adabnya, adab tidur. Naiban, taiban. Hal keadaanmu dalam keadaan bertaubat min jami'i zunubi dari semua dosa. Aziman, hal keadaanmu bertekad, berkeinginan ala qiyamil lail, tujuan engkau tidur tadi agar supaya besok qiyamul lail. Jadi niat tidur ini tadi agar supaya pacak bangun malam. Qailan seraya engkau berdoa bismikallahumma rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu wa aghfirli zanbi Allahumma kini azabika yawma tajma'u ibaduka.
Hanya agak panjang dikit, jangan pakai doa TK, bismika Allahumma ahya bismika amut. Doa anak tidur ini yang agak panjang dikit. Bismika dengan menyebut namamu. Allahumma ya Allah Rabbi hai Tuhanku. Qada'tu aku letakkan janbi lambungku. Wa bismika dan dengan menyebut namamu arfa'uhu aku mengangkatnya. Waghfir ampunilah li bagiku zanbi dosaku. Allahumma ya Allah kini peliharalah aku azabak dari siksamu yaumat tajma' di hari engkau mengumpulkan ibaduka hamba-hambamu. Dibaca salasan sebanyak 3 kali. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lalu kemudian membaca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Salasan juga sebanyak 3 kali. Habis itu wakul dan ucapkanlah subhanallah salasan wa salasina 33 kali marrotan. Salasan 3, salasina 30 marotan kali. Walhamdulillah kazalik dan kalimat alhamdulillah kazalika demikian juga 33 kali. Allahu akbar dan Allahu akbar arba'an wa salasina 34 kali. Walin naumi dan tidur itu memiliki lamnya lam milki. Azkarun memiliki zikir-zikir ghairu hazi selain daripada doa-doa ataupun zikir-zikir yang sudah disebutkan ini tadi kata Syekh Abdullah bin Abil Al-Haddad. Wala taghful maka janganlah engkau lupa anha daripada membaca zikir-zikir tadi. Wala tanum dan janganlah engkau tidur illa ala taharatin melainkan dalam keadaan suci. Jangan sampai engkau tidur kecuali dalam keadaan suci. Wal ya'khud dan jadikanlah olehmu an-nauma tidur tadi wa anta ala zikrillahi ta'ala. Engkau jadikan wal ya'khudka dan hendaklah engkau jadikan an-nauma tidur wa anta hal keadaan engkau itu ala zikrillah dalam keadaan zikir. Kalau baca tertidur itu karena zikir, bukan tertidur karena main HP. Wala tata'awad dan janganlah engkau membiasakan an-nauma tidur alal firashil wati'ati di atas kasur al-wati'ati yang empuk. Jangan dibiasa ke. Karena ngapo? Fayada'uka bisa mengajak engkau zalika tidur di kasur yang empuk tadi ila kasratin naum untuk memperbanyak tidur. Kalau semakin empuk semakin panjang tidurnya, ditambah lagi bahasa boleh tidur di kasur yang empuk ini tadi, tapi harus ajak bangun, jangan kayak kelemahan waktu sholat masih tidur. Ini tak tidur di kasur empuk, tidur di lantai lagi baca kesiangan ni tak. Kalau kata Sayyid Abdullah bin Abil Haddad ni kalau baca jangan dibiasa ke, walaupun ada kita di kasur, tapi jangan dibiasakan sering-sering tidur di kasur yang empuk, karena itu bisa menghantarkan kita untuk memperbanyak tidur, bukan malah mengurangi tidur. Watar kil qiyami dan bahkan bisa meninggalkan untuk al-qiyamu billahi. Wa ya'zumu maka akan besarlah huzunuka kesedihanmu wa tahassuruka dan penyesalanmu iza ra'aita ketika engkau melihat apa saja ada yang telah Allah janji, ada yang telah menjanjikan Allah lil qaimina bagi orang-orang yang hobi gemar untuk qiyamul lail. Kalau seandainya sepanjang malam kita hanya gunakan untuk tidur, baik kaget dikhawatir kenapa kita akan menyesal dan bersedih hati ya, ketika kita melihat apa yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang gemar melakukan qiyamul lail. Banyak keistimewaan fadilah yang akan diperoleh bagi wong yang galak
qiyamul lail. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusyarun nas, manusia nanti akan dikumpulkan fi sa'idin, di tempat yang tinggi, fi sa'idin wahidin, satu tempat yang tinggi. Wa yunada, lalu kemudian menyeru munadin malaikat, ainal lazina, di mana orang-orang kanat tatajapa junubuhum, yang adanya adalah tatajapa junubuhum, lambung-lambung mereka itu renggang, lambung-lambung mereka itu ringan, maksudnya tidak kelemahan, lambung-lambungnya tidak kelemahan, itu selalu istirahat. Anil ma'joji'i, dari berbaring. Fayakumuna, lalu kemudian mereka bangun. Wahum, mereka adalah qalilun, sangat sedikit sekali. Oh, hingga qiyamul lail ini sedikit sekali. Fayadkhuluna, lalu mereka yang sering melakukan qiyamul lail tadi akan masuk al-jannata, ke dalam surga, bighairi hisab, dengan tanpa hisab, tidak lagi dikoreksi. Langsung melebu baik, langsung masuk baik ke dalam surga. Wa qala alaihi salam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, qalat Ummu Sulaiman, berkata ibunya Nabi Sulaiman bin Daud, ya bunayya, wahai anakku, la tuksir, janganlah engkau perbanyak an-nauma, tidur, bilaili, di waktu malam, fa innaman, karena sesungguhnya orang yang suruh yang memperbanyak an-nauma, tidur, bilaili, di waktu malam, ya'ti, maka dia akan datang fakiron, dalam keadaan fakir, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kalau orang sering tidur malam dan tidak bangun qiyamul lail, maka nanti di hari kiamat ia dibangkitkan dalam keadaan fakir. Kalau sering tidur siang, sulit untuk memahami ilmu. Wa qala al-Imam Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lam, dan ketahuilah, anna laila, bahwa sesungguhnya malam, an-nahara, dan siang, atba'a wa ishruna sa'atan, malam dan siang itu jumlahnya 24 jam. Ini sama seperti di dalam kitab Muraqil Ubudiyah dan kitab Ihya. Ini masyhur tahun Imam Ghazali. Imam Ghazali sehari semalam itu 24 jam. Wala yakunu naumuka, maka janganlah ada tidurmu, biha, pada 24-nya tadi, aksara, lebih banyak, min samanin sa'atin, daripada 8 jam. Jangan sampai lebih dari 8 jam. Selama 24 jam ini jangan sampai lebih dari 8 jam. Karena ngapa? Wa yakfika, maka cukuplah bagimu, in ishta, kalau seandainya engkau tidur, engkau hidup titina sana, selama 60 tahun, andaikan umurmu 60 tahun, selama 60 tahun ini sehari semalam kau tidur 8 jam, maka sama saja antudayya, engkau menyia-nyiakan, minha, daripada umurmu tadi, daripada 60 tahun ini tadi, isrina, engkau sia-siakan 20 sanatan tahun, hanya sekedar untuk itu. Wahia, 20 tahun ini sama dengan berapa? As-sulusu, sepertiga daripada umurmu. Kalau andai kata umur kita 60 tahun. Sama saja kita menyia-nyiakan umur kita hanya untuk tidur, sepertiga daripada umur. Nah, itu kalau seharinya 8 jam, kalau lebih wa mata ta'azzara, manakala uzur, alaika, terhadap dirimu, fi ba'dil mawadi, pada sebagian tempat, al-jam'a, untuk mengumpulkan, bainat tayammuni wal istiqbal, di antara menghadap at-tayammun, tidur berbaring,
posisi kanan wal istiqbal dan tidur menghadap kiblat. Kalau seandainya dalam kondisi darurat, dalam arti dalam kondisi tidak normal, sulit bagi kita untuk menghadap kiblat ataupun untuk tidur di posisi kanan. Fanum, maka kata Imam Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad, tidurlah ala yaminika pada posisi kanan. Tidak apa-apa kalau seandainya memang tidak pacak tidur menghadap kiblat, tapi setidaknya tetaplah tidur dalam posisi kanan. Tidur posisi kanan ini tidur cara nabi. Tidur terletak, tidur cara raja. Tidur terkuruk, tidur cara setan. Nah, kalau seandainya kita tidur ini tadi posisinya tidak pacak menghadap ke arah kiblat karena mungkin posisi kasur tadi cik 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 karena mungkin posisi kasur tadi posisi kasur tadi itu memang posisinya tidak ngadep kiblat bantalnya tadi. Posisi bantal tidak di sini, tapi posisinya di sini misalnya. Posisi bantal itu di arah barat. Nah, usahakan posisi kita itu tetap sebelah kanan, tetap tidurnya di sebelah kanan, miring ke kanan. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah Allah tastakbiro, untuk engkau tidak membelakangi al-kiblata ke arah kiblat. Berarti posisinya sah. Bala kita menghadap ke sana, menghadap ke kiblat. Pantatnya tadi menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau macam itu jangan. Boleh jadi posisinya misalkan kita tidur ini yang benar dengan kepala di sana, kaki di sini. Atau ini. Nah, jangan yang ini. Kalau ini kan membelakang. Atau ke sini tidak apa-apa. Yang penting kalau memang kondisinya darurat. Tapi kalau seandainya kondisi normal, usahakan tidurnya menghadap ke arah kiblat. Cek. Wa iza. Cek. 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 Wa iza. Cek. 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 Wa iza qasatta. Bittija'ika, dan jika engkau bermaksud bittija'ika, gak usah diputar lagi, apa yang penting itu dengan berbaring engkau, jika engkau bermaksud dengan berbaringmu al istirahah, hanya sekedar untuk istirahat. Itu nih berbaring tujuannya bukan untuk tidur, tapi hanya pengen melurus ke pinggang. Bukan naumi, bukan tujuan untuk tidur. Fala ba'sa, maka tidaklah mengapa. Antat toji'ah, kalau engkau berbaring alal aisari, posisi ke arah kiri. Kalau hanya sekedar istirahat, sekedar untuk meluruskan pinggang, tidur dalam posisi sebelah kiri, tidak apa-apa, lambung kiri. Tapi kalau seandainya niatnya untuk tidur, usahakan menghadap ke arah kiblat, tidurnya pada posisi kanan. Wa fin naumi, dan sungguh di dalam tidur, waqtul qailulah, ada waktul qailulah. Waktu qailulah itu apa dia? Ma'unatun, yang bisa membantu engkau ala qiyamil laili, untuk qiyamul lail. Fa'alaika, untuk qiyamul lail.
Waktu qailullah adalah waktu apa? Ada yang tahu? Tidur sebelum waktu zuhur. Itu namanya tidur qailullah, waktu qailullah. Bukan berarti tidur waktu sebelum zuhur, tidur dari jam 9, bukan. Kalau zuhurnya jam 12 ya tidur sekitar antara jam 11 atau setengah 12. Nah tujuannya itu untuk membantu qiyamul lail, ya, tidur siang sebelum waktu zuhur. Fa'alaika, maka hendaklah engkau ya, bihi, untuk diusahakan untuk bisa tidur qailullah. Kalau kita galak tidur qailullah sebelum waktu zuhur, insya Allah kakek gampang untuk bangun sebelum waktu subuh. Jadi intinya tidur yang bernilai pahala itu kalau tidurnya diniatkan untuk ibadah. Bukan berarti kan ada naumus shaimi, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, bukan berarti di sepanjang hari nak tidur. Yang dimaksud tidur ibadahnya itu tidurnya ibadah, termasuk ibadah bagi orang yang berpuasa adalah tidurnya yang membantunya untuk bisa beribadah. Baru dikatakan tidurnya itu bernilai ibadah. Wahzar, dan jauhi olehmu antanama, engkau tidur ba'da sholat subhi, setelah sholat subuh. Fa'innahu, karena sesungguhnya tidur setelah sholat subuh itu yamna'u rizqa, bisa mencegah rizki. Au ba'da sholatil asiri, atau tidur setelah sholat asar. Fa'innahu yurisul junun, karena sesungguhnya tidur setelah sholat asar bisa mewariskan apa? Majnun, gila. Dua waktu, sholat, tidur setelah subuh sama tidur setelah asar. Au qabla sholatil isya, atau tidur sebelum waktu isya. Karena ngapa tidur sebelum waktu isya? Fa innahu yurisul araq. Tidur sebelum waktu isya bisa mewariskan araq. Susah tidur, apa namanya? Insomnia. Ya? Nah. Sebelum masuk waktu isya lah tidur. Nah, ini bisa mewariskan insomnia. Wa iza ra'aita, dan ketika engkau bermimpi, fi manamika, di dalam tidurmu, ma, mimpi, yasurruka, yang membuat engkau gembira, minar ru'ya, daripada mimpi. Kalau seandainya engkau tidur, terus kemudian engkau bermimpi dengan mimpi yang bisa membuat engkau gembira, maka apa yang harus dilakukan ketika engkau bangun? Fa'ahmada, hendaklah engkau memuji Allah, wa awilhu, dan engkau takwilkan mimpimu, bi khairin, dengan yang baik. Mimpi bagus nih, lalu kemudian bangun ucap alhamdulillah. Setelah itu apa? Ditakwil, ditafsir ke mimpi ini tadi dengan tafsir yang bagus. Munasibin, yang memang pantas, yang sesuai, ya, sesuai dengan mimpi tadi. Yakunu kazalik, ya, sebagaimana adanya mimpi yang dialami. Misalkan mimpi dapat duit, nah, dalam mimpi itu dapat duit, berarti ketika bangun ucap alhamdulillah, lalu ditakwil ke, berarti kalau seandainya aku pegawai siang ini gage, kalau dapat duit banyak, kira-kira macam itu kan. Wa iza ra'aita, namun jikalau seandainya engkau bermimpi dengan mimpi yasu'uka, yang menurutmu buruk, mimpi tidak bagus, fanta'udzubillah, maka mohon perlindunglah engkau billahi, kepada Allah. Kalau mimpi bagus,
ditakwil dengan takwil yang bagus. Kalau mimpi buruk maka mohon perlindungan kepada Allah minasyari daripada keburukan. What? Apa itu? Hah? Alif tak fa'lam ya. Wa'atpul dan meludahlah an yasarika dari ke arah kiri, ke arah sebelah kirimu. Salasan sebanyak 3 kali. Atpul ini meludah tapi tidak sampai keluar ke ini mana? Pul itu nama. Nah, meludah yang tanpa mengeluarkan dahaknya. Nah, itu adabnya. Kalau seandainya mimpi buruk, bangun langsung mohon perlindungan kepada Allah, lalu kemudian meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Wa tuhawwil dan rubahlah posisimu ila janbika al-akhar pada sisimu yang lain. Jadi seandainya kita tadi tidurnya posisi kanan, ya ubah jadi posisi kiri. Wala tahdas dan janganlah engkau cerita-cerita biha dengan mimpimu tadi, mimpi yang buruk tadi ahadan kepada salah seorang pun. Fainaha karena sesungguhnya mimpi buruk tadi la tadurruka tidak bisa membahayakan dirimu. Jadi ketika mimpi buruk ya jangan disuges, jangan pula dicerita-cerita karena mimpi itu tidak membuat dirimu berbahaya, tidak bisa mendatangkan bahaya untukmu. Wa iza qassa 'alaika dan jika wa iza qassa dan jika bercerita alaika kepadamu ahadun salah seorang ru'yan akan mimpinya fala tu'awilha jangan macak-macak nakwil kenyo jangan macak-macak nakwil kenyo. Misal Ridwan ngomong dengan Pri aku tadi mimpi cak ini oh mak ini wan nah, mimpi kau tuh cak ini jangan ditakwil, jangan macak-macak nakwil hatta yas'al minka hingga dia tadi yang bermimpi tadi bertanya minka darimu zalika tentang mimpi yang dia ceritakan. Kalau seandainya dia bercerita ni tadi tidak do minta takwil ke ya jangan macam-macam nakwil. Tapi kalau seandainya dia kalau menurut kau cak mimpi aku ni semalam nah ini main-main oh ya nah, berarti dia minta nah, tidak apa-apa autas takzinuhu atau engkau meminta izin padanya autas takzinuhu atau engkau meminta izin padanya fihi di dalam mentakwilkan mimpinya. Tapi kalau seandainya kau tidak minta izin dan dia juga tidak minta untuk ditakwil, ya jangan macam-macam nakwil. Nah mimpi cek kalau mimpi itu tadi sekitar antara jam 2 sampai parak-parak subuh itu lebih mendekati kebenaran. Biasanya kalau mimpi antara jam 2 sampai parak-parak subuh. Nah itu juga kalau mimpi di siang hari antara jam 2 sampai sore itu sudah menempati hampir mendekati kebenaran. Ya. Nah tinggal kamu tulah nak nyikapi mimpi tadi.
Kalau mimpi bagus, ya alangkah bagusnya dicerita ke terus gembira dengan mimpi tadi. Kalau seandainya mimpinya buruk, yuk simpen aja, tidak tahu, jangan dicerita-cerita. Karena mimpi ini kan termasuk ayatillah, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Dan juga termasuk salah satu cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Dan memang kadang mimpi itu ada benernya, ada salahnya. Nah, tapi kalau menurut versi guruku, ya tadi, kalau mendekati kebenaran itu sekitar antara jam 2 sampai para subuh. Wa iza akalta, dan jika engkau makan, au syaribta, atau engkau minum, fabda, maka mulailah bismillahi dengan menyebut nama Allah. Wakhtim, dan akhirilah bilhamdillahi dengan menyebut dengan memuji Allah. Kalau makan minum bismillah, kalau sudah ayo alhamdulillah. Wakul, dan makanlah, washrob, dan minumlah, biyaminika, dengan tangan kananmu. Wa iza kudima ilaika, dan jika dihidangkan padamu at-ta'ama, makanan, fakul, maka ucapkanlah Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairam minhu. Jadi kalau pas kita duduk, tiba-tiba kawan atau kita sebagai tamu tadi dihidangkan makanan, maka doanya ini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairam minhu. Ya Allah, berkahilah kami fima, atas apa yang razaqtana, yang telah Engkau rizkikan kepada kami, wa at'imna, dan berilah kami makan khairan, yang lebih baik, minhu, darinya. Illa ayyakuna labanan, kecuali kalau adanya yang disuguhkan adalah susu, makul, maka tambahkanlah ucapan wazidna minhu. Kalau seandainya yang disuguh ke susu, maka tambahi wazidna minhu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa inna khairam minhu wa zidna minhu. Kalau ada tambahan susu. Fa innahu, karena sesungguhnya, la syai'a khairan, karena tidak ada sesuatu yang lebih baik, minhu, daripada susu. Kama, sebagaimana keterangan waroda yang telah datang dari hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih panjang tentang adab-adab sehari-hari, ya. InsyaAllah kalau diterapkan apa di dalam kitab Risalatul Mu'awana ini, ya, adab-adab, ya, berarti apa, ilmu tasawuf itu berjalan. Ilmu tasawuf kamu itu dipakai. Ya. Ilmu tasawuf ini kalau sudah masuk di dalam hati, ketika kita lalai atau lupa mengakukannya, itu ada dilema. Ngapalah aku tadi? Ngapalah aku ini sedikitnya, kurang banyak tadi. Tapi kalau cuma sebatas ilmu syariat baik, contoh nih, andai kata kita sholat ini tadi, kita nih belum belajar dengan ilmu tasawuf, baru belajar ilmu syariat baik. Kalau andai kata tidak sholat, pikiran kita cuma sih kok, gampang, kalau tidak sholat tak dikodok. Tapi kalau kita sudah tertanam ilmu tasawuf, ada dilema di dalam hati. Apa kondisi ibu ni dengan dunia sampai tinggal ke sholat? Ada dilema dalam. Tapi kalau cuma sebatas syariat baik, yo santai baik, enjoy baik, gampang, kakek kodok baik baca. Kalau tasawuf lah masuk dalam hati, ya itu tadi ada dilema. Andai kata kita tidak sholat dikarenakan sibuk duniawi, akan apa? Alangkah tingginya nilai dunia daripada akhirat. Penting untuk kita ngamalkan daripada ilmu tasawuf yang sudah kita pelajari, meskipun yang kehidupan yang sehari-hari ini tadi, bagaimana cara tidur, bagaimana cara duduk, itu kaki atau setiapnya dewek-dewek. Kalau kita ngamalkannya dengan wa'alaika bi ghuslil yadain